Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Terus terang, buat saya sungguh menggelikan bahwa banyak pihak masih percaya MPR akan memakzulkan Gibran dari posisi wakil presiden. Saya tidak ingin mendahului Tuhan tentu saja, tapi dengan menggunakan akal sehat, Anda akan tahu bahwa itu tidak akan terjadi. Memakzulkan Gibran melalui DPR MPR adalah suatu hal yang tak mungkin, impossible. Ini bukan karena saya fans Gibran, tapi karena kondisi-kondisi yang ada tidak akan pernah membuat MPR kita pada akhirnya akan memutuskan untuk memberhentikan Gibran karena surat permintaan yang dikirim para pensiunan. Saya mau bilang hanya orang bodoh yang percaya bahwa MPR akan tunduk pada tekanan para purnawirawan. Tapi mungkin kata bodoh berlebihan lah. Jadi saya ganti saja dengan hanya orang yang tak berpengetahuan memadai yang akan percaya MPR akan memakzulkan Gibran atas dasar surat para purnawirawan. Kalau saya tidak beragama, saya rasanya sih berani bertaruh. Tapi karena saya percaya taruhan itu dilarang Tuhan, mending saya nyatakan bahwa saya yakin seyakin-yakinnya MPR tidak akan menurunkan Gibran dari jabatannya. Saya bahkan percaya DPR pun tidak akan mengajukan permohonan pemakzulan Gibran itu ke MPR. Bukan karena DPR takut, tapi karena memang permohonan pemakzulan itu di luar akal sehat. Sebagian pihak berargumen pemakzulan Gibran saat ini sangat bisa dilakukan karena Indonesia kan memang sudah pernah juga menurunkan bahkan seorang presiden melalui keputusan MPR. Indonesia memang pernah punya pengalaman itu. Ini terjadi tahun 2001. Ketika itu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid diturunkan melalui keputusan MPR. Tapi saat itu memang berlangsung konflik antara Gus Dur dengan DPR dan partai politik sejak 1 tahun setelah Gus Dur berkuasa. Gus Dur kan dianggap sering buat keputusan sepihak tanpa koordinasi dengan legislatif. Misalnya pembubaran Departemen Sosial, Departemen Penerangan tanpa konsultasi dengan DPR yang menciptakan ketegangan. Gus Dur dikenal juga blak-blakan, spontan dan kadang tidak terduga dalam ucapannya. Hal itu menimbulkan ketidakpastian di kalangan elit politik dan militer. Ia juga beberapa kali merombak kabinet, memecat menteri, memberhentikan pejabat, termasuk pemberhentian Laksamana Widodo sebagai Panglima TNI yang memicu krisis militer sipil. Selain itu, ada dua pula kasus yang melemahkan posisi Gus Dur. Pertama, skandal Bulog Gate terkait hilangnya dana sebesar 35 miliar rupiah dari Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Bulog. Nama tukang pijat Gus Dur, Suwondo, disebut-sebut terlibat. Kedua, skandal Brunei Gate menyangkut sumbangan pribadi dari Sultan Brunei sebesar 2 juta US dollars yang tidak tercatat secara transparan. Meskipun Gus Dur tidak terbukti secara hukum terlibat langsung, kasus ini mencoreng citranya secara politis. Tumpukan kasus itu menyebabkan bahkan pihak-pihak yang semula mendukung akhirnya meninggalkan Gus Dur. Sebelum pemakzulan, DPR 2 kali mengeluarkan memorandum berisi ketidakpercayaan pada presiden. Konflik mencapai puncak ketika pada 23 Juli 2002 Gus Dur mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR dan membekukan Golkar. Pada hari yang sama, partai politik pun melawan. MPR menggelar sidang istimewa secara resmi. Dalam sidang tersebutlah Gus Dur diberhentikan dan Megawati diangkat sebagai presiden. Jadi Anda bisa lihat, Gus Dur memang saat itu menjadi common enemy untuk DPR dan MPR. Itu tidak terjadi pada Gibran saat ini. Para purnawirawan ABRI yang berkirim surat itu bisa jadi sangat membenci Gibran. Tapi sekedar ketidaksukaan semacam itu sama sekali tak bisa digunakan untuk menurunkan Gibran. Lihat kasus Gus Dur. Dia kan memang berulang kali menyakiti hati DPR. Tapi yang menjadi trigger effect yang digunakan untuk menjatuhkan Gus Dur adalah ketika dia mengeluarkan dekret untuk membubarkan DPR. Dekret itu tidak disetujui Mahkamah Agung, militer, dan juga publik. Dan dekret itulah yang memberi alasan bagi pemakzulan. Sekarang kita lihat kasus Gibran. Gibran tidak punya masalah apa-apa dengan partai-partai politik yang ada, kecuali dengan PDIP tentunya. Secara objektif, Gibran pun tidak melakukan skandal-skandal politik seperti yang mewarnai perjalanan Gus Dur. Para purnawirawan TNI sebenarnya mengajukan 4 alasan mengapa Gibran harus mundur. Tapi semuanya mengada-ada di luar akal sehat.
Itu sudah saya bahas di video saya kemarin, tapi izinkan saya untuk mengulangnya secara lebih ringkas. Ada 4 alasan yang dikemukakan. Pertama, menurut mereka keputusan MK yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024 itu dianggap cacat hukum. Dianggap cacat karena di antara 9 hakim konstitusi yang memutuskan ada paman Gibran, yaitu Hakim Anwar Usman. Alasan ini mengada-ada karena Majelis Kehormatan MK sudah memutuskan bahwa kehadiran Anwar memang melanggar etika sehingga Anwar harus mundur dari jabatan Ketua MK. Tapi MK juga menyatakan keputusan MK yang membuka jalan bagi Gibran tetap sah. Jadi tak ada yang bisa disebut cacat hukum. Kedua, Forum Purnawirawan menganggap Gibran tidak pantas jadi wakil presiden karena latar belakang politiknya hanyalah 2 tahun menjabat sebagai wali kota Solo. Ini lagi-lagi sekedar pandangan subjektif personal tanpa ada pelanggaran hukum sama sekali. Ketiga, Gibran dianggap tidak beretika karena memiliki akun Fufu Fafa lebih dari 10 tahun yang lalu yang mengandung penghinaan pada tokoh publik dan menggunakan bahasa yang seksis dan rasis. Ini mengada-ada karena tidak pernah ada bukti bahwa pemilik Fufu Fafa adalah Gibran. Para penyerang Gibran selama ini hanya bisa berspekulasi dan menduga-duga. Tapi tak ada bukti sedikit pun akun itu milik Gibran. Gibran sendiri tidak pernah mengakui itu adalah akun dia. Bahkan menurut saya ya, kalaupun iya itu milik Gibran, walau kalimat-kalimat yang diucapkan Fufu Fafa memang kurang ajar, tapi itu tidak sampai tahap melanggar hukum pidana. Dan keempat adalah tuduhan korupsi. Forum Purnawirawan menggunakan tuduhan seorang dosen yang pernah melapor ke KPK pada 2022. Sang pelapor Ubaidillah Badrun menganggap Gibran terlibat dalam peringanan vonis hukuman terhadap seorang pengusaha di Palembang. Tuntutan yang diajukan mencapai 7,9 triliun rupiah, tapi Pengadilan Tinggi Palembang hanya memvonis ganti rugi sebesar 78 miliar rupiah. Ubaidillah menuduh keringanan ini terjadi karena adanya relasi antara Gibran dengan putra petinggi perusahaan itu. KPK sudah memeriksa kasus ini. KPK nampaknya tidak menemukan ada indikasi korupsi di sana. Dan saat ini belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai perkembangan kasus tersebut. Lalu bagaimana bisa Gibran disebut terlibat korupsi? Jadi sekedar alasan yang dikemukakan Forum Purnawirawan untuk memakzulkan Gibran adalah lemah, selemah-lemahnya. DPR mungkin akan membicarakan bersama. Tapi saya yakin itu hanya akan berhenti di pembicaraan. DPR tidak mungkin melanjutkannya ke MPR, apalagi sampai meminta Mahkamah Konstitusi memundurkan Gibran. Bukan karena takut, tapi segenap tuntutan itu tidak didasarkan pada akal sehat. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, Indonesia akan selamat.